Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari sebelah kanan atas saya, yaitu saya Sohbita dengan NIM 120. Saya Intan Febrianti NIM 125. Saya Siti Munawarah NIM 119. Saya Dila Fauziah NIM 116. saya Nabila Lutfi Anissa NIM 122. Saya Anggita Yudiati NIM 137. Ini kami akan melakukan praktik video pembelajaran pada kelas 5, tema 4, subtema 2, dan pembelajaran 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menampilkan video pembelajaran interaktif yang akan menampilkan pembelajaran 4, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, baik, sebelum pembelajaran kita mulai, baiknya kita SPK dulu ya, karena SPK itu bisa meningkatkan konsentrasi kita saat kita melakukan pembelajaran. Ada yang tahu nggak yang namanya tepuk semangat? Kalau nggak tahu, nanti ibu dulu ya, nanti kalian mengikuti. Tepuk semangat. 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 Nah, kalian udah paham belum sama SPK yang tadi ibu ajarkan? Coba kalian praktekkan ya. Nah, setelah kita SPK, berikutnya kita akan melakukan masuk ke pembelajaran. Nah, kalian tahu nggak kalau tubuh kalian sehat, kalian pasti bisa melakukan semua kegiatan yang kalian suka, kan? Nah, salah satunya itu adalah pergi ke sekolah. Kalau kita pergi ke sekolah itu apa kegiatan yang biasanya kita lakukan? Ya betul, kita pasti melakukan belajar dan mengajar. Salah satunya kita hari ini akan belajar tentang pantun. Nah, kalian tahu nggak apa itu pantun? Pantun itu sajak yang berirama ABAB dan di baris 1 dan 2 itu merupakan sampiran, dan yang ketiga dan keempat merupakan isi. Pantun itu mempunyai 4 ciri-ciri loh. Ada yang tahu nggak ciri-ciri pantun itu apa? Nggak ada yang tahu. Nah, ciri-ciri pantun di sini sudah ibu tuliskan ya. Nah, yang pertama, pada satu bait pantun itu terdiri ada 4 baris. Ada 4 baris yang ada satu baris itu ada 8 atau 12 kata. Jadi pada satu baris itu kalian bisa mengirimkan 8 sampai 12 kata ya. Nah, mereka itu disajak A, B, A, B. Kemudian ada baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Masih bingung sama ciri-ciri pantun? Nah, sekarang ibu punya contohnya. Di sini contohnya. Ibu sudah menuliskan pantun tentang sekolah. Temanya. Ada baris 1 dan kedua ini merupakan sampiran, dan yang ketiga empat merupakan isi. Ibu bacakan dulu ya yang sampiran. Yang sampiran itu pergi ke toko membeli gitar. Gitar dibatik sungguh memikat. Nah, pada dua baris ini itu termasuk mereka itu sampiran karena hanya berupa kalimat pembuka atau pengantar saja. Yang dimaksud ABAB itu di belakangnya sini. ABAB. Apa yang dimaksud ABAB? Jadi kalau A dengan A itu sama dan B dengan B itu sama. Nah, terus pada bait 3 dan 4 ada isinya. Mohon ibu semua pintar masuk kelas tanpa terlambat. Dan ini merupakan pantun yang dikatakan sebagai isinya. Yang ketiga keempat ini isinya apa? Karena menurut ibu itu semua pintar, nggak ada yang terlambat datang ke sekolah. Itu anak-anak. Nah, kalian tahu kan isi pantun yang mana? Jadi kalian tahu nggak kenapa kita kalau datang ke sekolah itu tidak terlambat? Ya, jawabannya karena kita itu mempunyai istirahat yang cukup di malam hari, sehingga pada pagi hari kita bisa bangun pagi dan bisa beraktivitas kembali. Nah, ada satu contoh lagi pantun yang akan ibu contohkan kepada kalian ya. Nah, di sini. Nah, di sini. Ibu bacain ya. Sapi Jawa warnanya merah, ke Solo pagi subuh. Apa gunanya peredaran darah? Angkut oksigen ke seluruh tubuh. Ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan apa guna peredaran darah? Yang terpenting peredaran darah dulu. Ada yang tahu nggak peredaran darah itu apa? Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan peredaran darah? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, ibu kasih tahu ya.
Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau disebut juga sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dalam dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Nah, organ peredaran darah itu ada 3. Yang pertama ada darah, kemudian pembuluh darah, dan yang ketiga jantung. Masing-masing dari organ peredaran darah ini memiliki tugas masing-masing. Contohnya darah, dia berfungsi sebagai alat pengangkut sari makanan, menjaga temperatur tubuh, menjaga kestabilan suhu tubuh, dan mengatur keseimbangan asam basa. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada 3, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Masing-masingnya juga mempunyai fungsi yang berbeda. Arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil. Nah, kemudian yang ketiga ada jantung. Jantung ini terdiri atas beberapa bagian juga, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, kemudian miokardium atau untuk otot jantung, kemudian endokardium atau pembatas ruang pada jantung. Nah, jantung ini juga memiliki beberapa ruang, yaitu ada serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri, dan masing-masing itu mempunyai kegunaannya masing-masing. Nah, itu dia beberapa pengertian dari peredaran darah. Jadi peredaran darah itu sangat penting bukan untuk tubuh kita. Terus gimana dong kalau misalnya kita nggak menjaga peredaran darah kita dengan baik? Ya, tentu saja. Benar sekali, pasti ada gangguan yang akan mengganggu peredaran darah kita menjadi tidak sehat. Apa saja sih gangguan peredaran darah yang akan kita rasakan atau kita alami ketika kita tidak menjaga peredaran darah itu dengan baik? Ini dia gangguan peredaran darah yang kita rasakan jika kita tidak menjaganya dengan baik. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang pertama ada anemia. Anemia, gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Kemudian yang kedua, ada tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah, diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Kemudian yang keempat ada kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima, ada jantung koroner, suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Di antaranya yang pertama ada hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Kemudian yang kedua ada talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Yang akan kita rasakan ketika kita tidak menjaga peredaran darah kita dengan baik. Jadi, kita harus menjaga peredaran darah kita agar tetap sehat ya. Gimana sih cara supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan peredaran darah yang tadi dan supaya peredaran darah kita tetap sehat? Ya, betul sekali. Dengan cara makan makanan yang bergizi. Contohnya apa aja? Ya, sayur, buah, susu, kemudian sayur-sayur yang berprotein tinggi seperti tempe, tahu, dan daging-dagingan dan juga yang lainnya yang sehat-sehat ya. Jangan banyak makan makanan yang cepat saji. Contohnya burger, fried chicken, kentang yang ada di brand-brand yang kayak itu tuh nggak boleh ya, jangan ya, itu nggak sehat. Kemudian selain makanan, kita juga harus menjaga pola kesehatan kita dengan baik dengan cara menjaga kesehatan dan berolahraga. Nah, olahraga yang baik dan benar itu
olahraga yang bisa keluar keringatnya. Contohnya apa? Ya, betul sekali, dengan cara menari. Ada yang tahu nggak contoh-contoh menari yang baik dan benar? Betul, contohnya ada tari dari Bali itu tari kecak, kemudian ada tarian dari Jawa. Ada banyak sekali macam-macam tarian. Nah, pada macam tarian itu kita juga pasti menggunakan properti agar tarian kita itu bisa menarik, bukan? Apa saja sih properti yang digunakan untuk menari? Nah, properti yang paling banyak digunakan untuk menari salah satunya itu selendang untuk menari. Ada juga kipas, kemudian ada kostum, kemudian ada make up dan yang lain-lainnya. Nah, ini dia beberapa properti tari yang bisa kita sebutkan. Pada hari ini pelajarannya sudah cukup dulu ya. Tadi kita belajar tentang apa aja? Yang pertama ada pantun, ada ciri-ciri pantun, kemudian ada peredaran darah, kemudian ada gangguan peredaran darah, dan yang terakhir ada tari-tarian. Itu dia pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Ibu pamit dulu. Sekian, besok lagi ya kita belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami. Bila banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.